Shalom, Jemaat GKT Gloria, Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah pada saat ini. Kami mengucap syukur karena pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami semua, sehingga pada saat hari ini kita kembali dapat mengadakan ibadah melalui live streaming pada Minggu 6 September 2020. Kiranya ibadah ini yang dipersiapkan oleh seluruh tata pelayan Tuhan pada minggu ini menjadi satu berkat bagi kita semua. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Pada kesempatan ini saya mewakili atas nama Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Pertama, selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, kami gereja akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8 pagi secara online dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa jam 20 WITA. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah mingguan maupun persekutuan doa yang diadakan setiap hari Selasa malam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah, baik itu penyampaian firman Tuhan, liturgos, singer, pemusik, sound system, dan multimedia yang sudah melayani kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kami menyampaikan bahwa akan dilaksanakan CD pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suhartoyoho. Berikut ini nama-nama yang mengikuti peneguhan CD. 1. Saudari Rina. 2. Saudari Janet. 3. Saudara Ricky. Untuk kebutuhan pelayanan khusus bagi jemaat yang membutuhkan, silakan menghubungi majelis tempat maupun hamba Tuhan yang ada di gereja. Sedangkan persekutuan pemuda remaja akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 WITA. Persekutuan pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Persekutuan ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara virtual dan secara online. Bagi anak-anak remaja dan pemuda yang ingin bergabung untuk menanyakan tentang hal ini secara teknis mengenai persekutuan, silakan menghubungi Lause Ganda dan atau pengurus komisi. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GKT Gloria yang berulang tahun pada seminggu ini. 1. Ibu Agustini Siswanto berulang tahun pada 31 Agustus. Bapak Sutikno berulang tahun pada tanggal 2 September. Ibu Felicia Citra berulang tahun pada 4 September dan Ishak Gunawan berulang tahun pada 6 September. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terkait pandemi COVID-19 sampai saat ini dan upaya terus mendukung kerja keras pemerintah dan tenaga medis untuk menghambat perluasan pandemi COVID-19, kami himbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti protokoler COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan umum, menggunakan masker setiap keluar rumah, dan juga membiasakan hidup pola sehat serta berolahraga untuk setiap hari. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan, dapat diberikan secara mentransfer ke rekening gereja kita yang nomor rekeningnya tertera di layar, atau dapat juga membawanya ke gereja. Seluruh pengurus, majelis, dan hamba Tuhan telah menyiapkan kotak persembahannya. Demikian warta yang kami sampaikan pada Minggu
6 September 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang berada di rumah. Berbahagia sekali kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama, walaupun masih kita lakukan secara online, namun kita yakin bahwa Allah Bapa kita yang di surga senantiasa mengasihi kita dan senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan ialah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dari PPR nomor 1. Suci, suci, suci. Pembimbing bagi kita di pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang berada di rumah, dipersilakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita yang kita lewati hari demi hari hingga saat ini, tentulah kita bergumul dengan segala pergumulan kita. Di dalam pergumulan kita itu, kadang
kita bisa taat, namun kadang kita tidak taat pada Tuhan. Kita lebih memilih mengikuti keinginan kita daripada kita mengikuti keinginan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa, namun mari sebelumnya kita memuji Tuhan dari PPR nomor 39, Hatiku Giranglah. Bapak Ibu, Saudara terkasih, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi. Kita mengoreksi diri kita masing-masing selama waktu yang telah lewat. Apa yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah taat, atau apakah kita tidak taat kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, inilah hidup kami Bapa. Secara pribadi kami membuka di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengaku Bapa, kami adalah orang berdosa, orang yang terhukum. Kami selayaknya dihukum Bapa. Namun karena kasih karunia-Mu bagi kami Bapa, Engkau mau menebuskan kami. Engkau mau melayakkan kami supaya kami boleh masuk dalam rencana keselamatan. Kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu bagi kami yang tak pernah pudar. Walaupun kami terus berbuat dosa, kami terus tidak taat, namun Engkau dengan setia, Engkau sabar kepada kami Bapa. Tolong kami untuk hidup kami ke depannya. Kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Kami memilih untuk taat kepada-Mu daripada memilih taat kepada kedagingan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami,
Kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita sekalian terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, marilah kita melangkah memasuki minggu kerja yang baru dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bagaimana kita mengasihi Bapa? Firman Tuhan boleh menuntun kita, yaitu kita harus taat kepadanya. Mari kita memuji Tuhan lagi dari PPR nomor 11, bahwa kasih Allah itu tak terduga. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama berdoa menaikkan syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang sudah tertera di layar HP ataupun laptop Bapak Ibu di rumah. Mari kita bersama-sama berdoa dengan penuh iman bahwa di saat kita berdoa bahwa mujizat Tuhan itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih setiamu bagi kehidupan kami. Dan saat ini Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama-sama, membahas seluruh syafaat kami di minggu ini ya Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan Bapa dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya berkat-Mu Bapa selalu baru setiap kami bangun di pagi hari. Dan saat ini kami terus berdoa, membawa seluruh pergumulan kami, baik pergumulan iman kami maupun pergumulan hidup kami Bapa. Bapa tolong kami walaupun kami terpisah, beribadah di rumah kami masing-masing, dilengkapi dengan peralatan yang ada Tuhan. Namun biarlah Roh-Mu boleh menyatukan kami Tuhan, supaya iman kami terus bertumbuh Bapa. Biarlah keadaan ini tidak membuat kami semakin lemah Tuhan, semakin kami menjauh dari Engkau. Tapi dengan keadaan ini kami boleh belajar bahwa kami boleh semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan pergumulan kami Bapa. Tiap-tiap keluarga di tempat-Mu ini ya Bapa mempunyai pergumulan masing-masing. Ada yang bergumul dengan anak-anak mereka, dengan pendidikan anak-anak mereka, terutama di situasi seperti ini. Ada yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Karena pandemi ini Bapa, banyak sekali yang harus kehilangan pekerjaan, banyak sekali yang harus tertunda usaha-usaha mereka. Ada yang sepi usaha-usaha mereka Tuhan. Namun Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tolong kami Bapa untuk tetap setia, untuk tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terbaik. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kebutuhan gereja kami akan seorang gembala. Sampai saat ini kami belum mempunyai gembala ya Bapa, tapi kami percaya di saat kami berdoa, Engkau akan mendengar doa kami, dan di saat-Mu yang tepat Bapa, Engkau akan mengirimkan bagi kami gembala yang akan melayani jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Kami terus membawa syafaat kami untuk pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan beberapa waktu yang lalu Engkau mengizinkan bangsa kami untuk melakukan uji coba vaksin. Dan kami sedang menunggu hasilnya, dan kami berharap itu adalah hasil yang terbaik. Kami terus berdoa ya Bapa untuk penelitian-penelitian usaha-usaha negara ini Tuhan, yang Engkau izinkan untuk memproduksi vaksin secara lokal ya Bapa, sehingga kami tidak akan tergantung lagi dari negara lain. Tuhan Yesus memberkati para ilmuwan yang ada di negara kami. Tuhan Yesus juga memberkati para pengambil kebijakan. Kami terus juga berdoa ya Bapak untuk pasien-pasien COVID-19 yang masih dirawat di rumah-rumah sakit atau menjalani karantina secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan Yesus basuh mereka dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Berkati juga para tenaga medis Bapak, baik dokter maupun perawat yang merawat. Berilah mereka perlindungan karena mereka setiap hari harus berhadapan dengan keadaan yang mengancam mereka ya Bapak. Namun kami percaya jika mereka ada dalam perlindungan-Mu, mereka akan selalu dalam keadaan selamat. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami kepada-Mu Tuhan. Tak putus-putusnya kami berharap kepada-Mu Tuhan. Engkau menolong bangsa kami, Engkau menolong untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat melambat ini Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Walaupun kami harus mengalami masa-masa yang sulit, negara ini harus
jungkir balik, memikirkan cara yang baik bagaimana untuk menyelamatkan negara ini dari bidang ekonomi maupun dan bidang keamanan Tuhan. Namun kami percaya Bapak, ada Tuhan yang selalu menolong kami, memeluk kami, dan menjaga keamanan bangsa kami. Terima kasih Bapak. Dan saat ini pula kami boleh bersyukur Bapak bersama dengan saudara-saudara kami sejemaat di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Agustini Siswanto yang pada tanggal 31 Agustus Bapak boleh menambahkan usia 1 tahun bagi beliau. Juga berdoa bersama Bapak Sutikno yang tanggal 2 September merayakan ulang tahun. Ibu Felicia Citra yang berulang tahun pada tanggal 4 September. Juga Bapak Is Gunawan yang Tuhan tambahkan usia pada tanggal 6 September. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara kami yang Engkau berkati ini, dan biarlah sukacita ini boleh terus mengalir dalam saudara-saudara kami ini, dan boleh nama-Mu dimuliakan. Inilah syafaat kami Bapak yang kami naikkan hanya ada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan dilayani oleh Lause Ganda Dolok Saribu. Namun mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari PPR nomor 154. Kehendak Tuhan terjadilah. Mari sama-sama kita berdoa. Lagu ini terus mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus sepenuhnya percaya kepada Engkau, karena kehendak-Mu lah yang terus kami nantikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merancang segala sesuatu di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersyukur bahwa kami yang lemah ini masih Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman ini Engkau mau berbicara kepada kami Tuhan.
Tolonglah setiap kami, dan kami juga mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami sungguh akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah masuk ke dalam bulan September, dan pada bulan September ini kita akan bersama-sama membahas satu topik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu tentang iman. Dan khususnya untuk minggu ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang iman yang sejati. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10 dan juga ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, suatu kali ada seorang anak muda yang sedang duduk dan menunduk. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa hidupku harus begini?" Lalu Tuhan menjawab, "Mengapa engkau bertanya demikian, anakku?" Kemudian pemuda ini berkata kepada Tuhan, "Tidak ada sesuatu hal pun yang baik terjadi dalam hidupku, Tuhan. Aku gagal terus. Tidak ada pencapaian kesuksesan yang aku pernah alami dalam hidupku." Kemudian Tuhan berkata dengan lembut kepada pemuda ini, "Anakku, tidakkah engkau mempercayai aku? Engkau tahu, aku sudah mempersiapkan sebuah jalan untukmu. Sekarang bangkitlah, berjalanlah menyusuri jalan itu." Kemudian pemuda itu berkata, "Aku tahu Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan suatu jalan bagiku. Tapi aku melihat jalan itu begitu kecil dan sempit. Aku takut, aku gagal lagi Tuhan." Lalu Tuhan dengan lembut sambil menarik nafas, Tuhan berkata, "Anakku, apakah engkau mempercayaiku? Kamu lihat, ada orang-orang lain juga yang sedang berjalan menyusuri jalan yang sempit dan kecil itu." Lalu pemuda ini berkata, "Okelah Tuhan, kalau memang Tuhan sudah mempersiapkan jalan untukku, sekarang beritahu kepadaku Tuhan, jalan seperti apa yang akan aku lalui. Biar aku bisa siap-siap, aku bisa tahu apa yang akan aku hadapi melalui jalan itu." Lalu sekali lagi Tuhan berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah engkau mempercayaiku?" Saudaraku, pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada kita pada hari ini. Apakah kita mempercayai Tuhan? Atau biar lebih kedengaran rohani, pertanyaannya, apakah kita beriman kepada Tuhan? Mungkin kita langsung berkata, "Oh iya, aku beriman kepada Tuhan." Buktinya setiap hari Minggu aku mengaku sesuai dengan pengakuan iman rasuli, walaupun sebenarnya aku tidak hafal. Oke, kalau begitu kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Saya akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 19.
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau kita hanya percaya kepada Tuhan, saudaraku, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak gemetar. Mungkin engkau adalah penghulu setan-setan itu, Bapak Ibu, tapi tidaklah ya. Tidak salah, oh enggak. Lalu saat ini mungkin kita bertanya, kalau begitu iman seperti apa yang aku harus miliki? Iman yang harus kita miliki adalah iman yang benar atau iman yang sejati. Seperti apa iman yang sejati itu? Yang pertama, iman yang sejati itu melibatkan pengetahuan kita. Saudaraku, bagaimana saudara bisa percaya kepada saya kalau saudara tidak mengenal atau setidaknya tahu saya terlebih dahulu? Demikian pula dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa percaya kepada Tuhan kalau saudara tidak mengenal Tuhan terlebih dahulu? Bagaimana saudara bisa beriman kepada Tuhan kalau saudara tidak mengenal dan mengetahui seperti apa Tuhan yang saudara percayai tersebut? Saya akan bacakan Roma 10 ayat 17 yang tadi kita sudah baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, pendengaran itu pastilah memberikan kepada kita informasi dan juga pengetahuan. Saudara mendengar berita di televisi, mendengar berita dari media sosial, saudara juga mendengar berita dari mulut orang lain, seperti itu pastilah menghasilkan pengetahuan, memberikan informasi kepada saudara, walaupun tidak semua apa yang saudara dengar itu adalah sebuah kebenaran, apalagi kalau itu gosip. Jadi pesan moralnya adalah jangan cepat percaya gosip ya saudaraku, walaupun gosip itu asik. Tapi pengetahuan tentang Allah yang kita percayai berasal dari sumber yang benar, yaitu apa? Firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan memberitahu kita tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Firman Tuhan juga memberitahu kepada kita bahwa betapa menjijikkannya dosa. Firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita satu-satunya. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang sejati. Sehingga itulah yang akan membuat kita memiliki iman yang sejati. Oleh sebab itu saya bingung kalau ada orang yang berkata aku beriman kepada Tuhan tapi dia malas baca firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa berkata bahwa saudara mau mengenal Tuhan tapi saudara tidak mau membaca firman Tuhan? Bagaimana saudara mau berkata bahwa saudara mengenal Tuhan kalau saudara malas membaca firman Tuhan? Mungkin ada yang berkata dari pengalaman, oke. Tetapi dari mana saudara tahu pengalaman saudara itu benar kalau sumber kebenarannya saudara tidak tahu? Saya juga bingung dengan beberapa hamba Tuhan dan juga guru-guru Kristen yang berusaha untuk menghindar dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh bagi mereka. Saya pernah bertanya kepada, waktu saya kecil bertanya kepada guru agama saya, siapa yang menciptakan dosa, Bu? Lalu guru agama saya berkata, baik, ada pertanyaan yang lain? Waktu remaja saya juga pernah bertanya kepada salah seorang hamba Tuhan. Saya bertanya, Pak, benar nggak Allah itu ada? Kalau Allah ada, bagaimana saya mengetahui bahwa Allah itu ada? Siapa yang menciptakan Allah? Lalu hamba Tuhan tersebut berkata, kita itu hidup hanya oleh iman saja. Pengetahuan kita tidak akan bisa menjawab semua hal yang berkaitan dengan iman. Oleh karena itu, sudah percaya saja.
Percaya saja adalah satu frasa yang sudah banyak membuat orang Kristen itu mulai meragukan imannya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka percayai. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengar kebenaran apa yang kita imani, tentu kita tidak tahu apa yang kita percayai. Oleh sebab itu, kenalilah apa yang kita imani tersebut dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena saudaraku, yang terpenting itu bukan seberapa besar iman saudara, tetapi seberapa benar iman saudara. Saudara bisa mempunyai iman sebesar apapun, tapi kalau saudara tidak memiliki iman yang benar, maka saudara akan goyah. Yang kedua, iman yang sejati melibatkan perasaan dan emosi. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah merasakan rasanya gula? Angkat tangan. Ya, saya melihat tangan-tangan yang terangkat ya di rumahnya masing-masing. Saudara, siapa sih yang tidak pernah merasakan rasanya gula? Kalau tidak pernah, saudara bisa lihat kepada saya di sini. Pasti langsung tahu rasanya gula. Pahit ya kalau lihat saya. Saudara, kalau saudara tahu rasanya gula itu manis, tetapi saudara belum pernah mencicipi manisnya gula, maka gula yang manis itu hanya sampai di pengetahuan saudara saja. Saudara tidak pernah merasakan bahwa gula itu manis. Hanya dengar saja dari apa kata orang. Demikian pula iman yang sejati. Kita tidak hanya sekedar tahu bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha benar, Allah itu maha kasih. Kita tidak hanya tahu bahwa Yesus Kristus itu sudah mati untuk setiap kita. Kita tidak hanya sekedar tahu bahwa betapa menjijikkannya dosa, tetapi pengetahuan itu sampai ke dalam hati kita. Roma 3 ayat 10 berkata begini tadi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, beberapa orang terlihat begitu beriman dalam kehidupannya. Dia rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, hidupnya tampaknya saleh dan rohani. Tetapi apa yang ada di hatinya tidak seperti apa yang tampak. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 21 sampai 23, seorang Simon si penyihir dari Samaria. Seorang Simon si penyihir dari Samaria ini, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, dia tampaknya beriman, saudara. Tetapi kalau kita membaca, dikatakan di sana bahwa hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Hatinya begitu pahit dan penuh dengan kejahatan. Atau saudara ingat tentang orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka jangan ditanya tentang ibadahnya, jangan ditanya tentang kehidupan kerohaniannya yang begitu tampak sangat baik. Tetapi saudara, ingat apa kata Yesus kepada mereka? Hai orang-orang munafik, kamu beribadah hanya di bibirmu saja, tetapi hatimu jauh daripadaku. Saudara, pengetahuan kita yang benar tentang Allah seharusnya mengubahkan hati kita. Itulah iman yang sejati. Tetapi kalau kita tahu apa yang benar, tetapi di hati kita tidak membawa sebuah dampak yang mengubahkan kita, maka itu hanya akan berakhir kepada sebuah kemunafikan. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan itu memberitahu kita bahwa Allah itu maha kudus, Allah itu maha kasih, maka kita tidak bisa tidak terkagum kepada Dia.
Ketika firman Tuhan memberitahu kita bahwa Yesus Kristus itu telah menjadi penyelamat kita, Dia merangkul kita, Dia menyelamatkan kita. Kalau dulu kita musuhnya, sekarang kita menjadi anak-anaknya, maka hati kita tidak bisa tidak limpah dengan rasa syukur. Ketika firman Tuhan memberitahu kita betapa menjijikkan dan berbahayanya dosa, maka hati kita tidak bisa tidak jijik dengan dosa. Hati kita tidak mau melakukan dosa lagi, karena hati kita kini sudah menjadi miliknya Tuhan, dan kita hanya fokus kepada kesenangan Tuhan saja. Iman yang sejati melibatkan pengetahuan, melibatkan hati dan perasaan kita. Dan yang ketiga, iman yang sejati melibatkan penyerahan diri secara total. Saudara, Yesus pernah memberikan sebuah ilustrasi tentang pohon dan buahnya. Yesus berkata begini, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Karena dari buahnya lah seseorang mengenal pohon tersebut. Lalu Yesus memberikan sebuah pesan melalui ilustrasi tersebut. Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Saudaraku, ketika apa yang kita tahu dan apa yang sampai di hati kita adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran itu mengubahkan hati kita, bukankah seharusnya perubahan itu tampak dari apa yang kita lakukan? Bukankah seharusnya perbuatan baik itu muncul dalam kehidupan kita? Itulah iman yang sejati. Tidak hanya apa yang terjadi di dalam, yaitu pengetahuan dan perasaan kita, tetapi apa yang ada di dalam itu akan menggerakkan kita untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar. Ayat 9 tadi berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, bagian ini tidak terlepas dari konteks sebelumnya, di mana Paulus mengutip sebuah cerita tentang bangsa Israel, di mana bangsa Israel tidak perlu naik ke surga untuk mendapatkan berkat Allah. Mereka tidak perlu menyeberangi lautan untuk mendapatkan berkat Allah. Kemudian Paulus berkata begini, kita tidak perlu naik ke surga untuk membawa Yesus turun ke bumi. Kita juga tidak perlu turun ke dalam jurang maut untuk membawa Yesus naik bangkit dari jurang maut tersebut. Kenapa, saudara? Karena Allah tahu kita tidak mampu melakukannya. Karena Allah tahu bahwa kita ini berdosa dan lemah, sehingga dengan usaha kita tidak akan mampu melakukan hal-hal tersebut di mana kita mau mencapai Allah. Tetapi Allah yang datang ke dunia, Dia datang merangkul kita, Dia datang memeluk kita, menggapai kita, sehingga kini kita menjadi miliknya. Suatu kali ada seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia jatuh dan hampir masuk ke dalam sebuah jurang yang begitu dalam. Kemudian dia berpegangan kepada sebuah akar pohon. Lalu orang yang tidak percaya Tuhan ini berteriak, "Tolong! Siapapun yang ada di atas, tolonglah aku!" Kemudian Tuhan berkata dari atas, "Aku akan menolongmu." Kemudian seorang yang tidak percaya Tuhan itu berkata, "Siapa kamu?" Lalu Tuhan berkata, "Aku, Tuhan, akan menolongmu." Kemudian seorang yang tidak percaya Tuhan ini menjawab, "Baiklah Tuhan, sekarang aku percaya bahwa Engkau ada. Tolonglah aku." Kemudian Tuhan berkata, "Baiklah, sekarang lepaskan tanganmu dari akar pohon itu."
aku akan menangkapmu di bawah. Kemudian dia berpikir, kalau aku melepaskan tanganku, bagaimana kalau dia tidak Tuhan tidak menangkapku di bawah? Lalu seorang yang tidak percaya Tuhan ini berkata, Tuhan, adakah seorang lain yang bersama-sama dengan engkau di sana? Kalau ada, beritahukanlah kepada dia supaya dia menolongku. Saudaraku, penyerahan diri kepada Allah secara total itu berarti kita menyadari kelemahan diri kita dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita pada akhirnya menaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar betapa kita ini lemah. Saudaraku, pada akhirnya pemuda yang saya ceritakan di awal tadi, yang meminta Tuhan untuk menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia lalui, akhirnya memutuskan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman dengan sungguh kepada Tuhan. Lalu dia berdiri dan dia mulai menyusuri jalan yang Tuhan persiapkan kepadanya. Dia berjalan melewati jalan yang sempit dan kecil itu, dan dia bisa melaluinya tanpa disadarinya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia di belakangnya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan dia tiba pada sebuah gunung yang sangat tinggi. Dia sempat menyerah, aku tidak bisa mendaki gunung ini. Kemudian dia mencobanya, akhirnya dia bisa sampai ke puncak gunung itu. Tanpa disadarinya, Tuhan ternyata mengulurkan tangan Tuhan ketika dia mendaki gunung tersebut. Lalu dia melanjutkan perjalanannya, dia turun dari gunung dan dia sampai pada sebuah jalan yang buntu. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi berikutnya. Tetapi saat itu Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah jalan lain yang akhirnya membuat dia bisa melanjutkan perjalanannya. Saudaraku, kalau Tuhan membukakan kepada kita jalan-jalan yang harus kita lalui dalam kehidupan kita, mungkin kita akan lebih banyak menyangkal daripada menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana mungkin jalan itu aku bisa lalui? Rasanya tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang indah dalam hidupku kalau jalannya sesempit ini? Rasanya tidak mungkin. Tetapi ketika kita memiliki iman yang sejati, saudaraku, sekalipun Tuhan tidak menunjukkan bukti, tetapi kita tetap berkata, aku mau berjalan dan taat. Kenapa? Karena aku tahu bahwa Tuhanlah yang memerintahkan aku untuk berjalan, dan Dia adalah Tuhan yang mengasihi aku. Dia sudah memberikan hidupnya bagiku, menjadikan aku anaknya. Masakan Dia mau memberikan yang buruk bagiku? Ketika kita memiliki iman yang sejati, saudaraku, maka kita akan berkata, sekalipun di depanku hanya ada jalan yang kecil dan sempit, atau bahkan kita berkata tidak ada jalan sekalipun yang tampak, tetapi ketika Tuhan berkata, berjalanlah anakku, maka aku akan berjalan dan aku mau taat apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupku. Karena aku tahu bahwa Tuhan yang memerintahkan itu adalah Tuhan yang memampukan aku melalui jalan itu. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menyatakan dirinya melalui firman itu.
Dan biarlah firman itu juga yang terus mengubahkan hati kami, sehingga menggerakkan kami untuk menghasilkan penyerahan diri secara total kepada Engkau. Ketika Tuhan menyuruh kami untuk terus berjalan di tengah segala jalan yang sempit, kecil, bahkan tidak ada jalan yang kami lihat sekalipun, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh melalui jalan itu dengan penuh ketergantungan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Lause Ganda yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Lause selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai rasa syukur kita, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu yang rindu memberi persembahan, Bapak Ibu dapat mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang bisa Bapak Ibu lihat di layar HP ataupun laptop Bapak Ibu di rumah, atau Bapak Ibu juga bisa membawa ke gereja. Di gereja sudah disiapkan tempat untuk persembahan. Mari dengan penuh rasa syukur kita memuji Tuhan dari PPR nomor 82. Hitunglah berkat-Mu. Bilalau kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hitung cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Bila hadapi pencobaan dan perang, jangan takut karena Tuhanlah menang. Ingatlah anugerah Tuhan berlimpah, menghibur membimbing sampai ke surga. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Kita akan berdoa bersama-sama sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau hari ini, di saat ini Tuhan, kami boleh membawa apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, apa yang kami berikan ini boleh berkenan bagi-Mu dan Engkau boleh memberkati, sehingga ini boleh menjadi hal yang berguna untuk pelebaran dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Berkati gereja-Mu di tempat ini Bapa, berkati majelis dan juga semua pengurus yang terlibat Bapa untuk melayani Engkau di tempat ini dengan hati yang penuh syukur, dan berkati akan usaha pekerjaan kami masing-masing Bapa di masa-masa ini. Biarlah kami boleh terus beriman kepada-Mu walaupun mungkin kami belum melihatnya, namun kami boleh tetap percaya Allah kami adalah Allah yang tidak pernah melupakan kami.
Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita di akhir ibadah di pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan seluruh kemuliaan kepada Allah Bapa kita dengan menyanyi doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Lause Ganda. Doksologi. Saudaraku, biarlah setiap kita yang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati di minggu kerja yang baru. Tetap jalankan protokol kesehatan. Puji Tuhan. Happy birthday